Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Aaron Jawan Napakali dengan NIM 1120120006R dari program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tugas pengenalan materi tentang atau pembahasan materi tentang mata pelajaran statistik, yaitu dimana yang pertama ada pendahuluan atau pendugaan parameter. Pertama, deskripsi singkat. Pendugaan parameter akan membahas tentang populasi dan sampel, cara menduga yang baik, pendugaan titik, pendugaan interval, pendugaan parameter populasi dengan sampel besar dan kecil. Yang kedua itu relevansi. Materi yang disajikan pada bab ini meliputi populasi dan sampel, cara menduga yang baik, pendugaan titik, pendugaan interval, pendugaan parameter populasi dengan sampel besar dan kecil. Baik, yang ketiga itu kompetensi. Standar kompetensi pada akhir kuliah, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pendugaan parameter ini. Kompetensi dasar pada akhir kuliah diharapkan mahasiswa mampu melakukan pendugaan data dengan baik, menghitung pendugaan titik dan intervensi, menghitung pendugaan parameter untuk sampel kecil dan besar. Empat itu penyajian uraian isi. Pada sebagian ini mempelajari bagaimana cara melakukan pendugaan parameter populasi berdasarkan statistik yang dihitung dari sampel. Cara pengambilan kesimpulan tentang parameter yang pertama kali akan dipelajari ialah sehubungan dengan cara-cara menaksir harga parameter yang sebenarnya tetapi tak diketahui itu akan ditaksir berdasarkan statistik sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Pendugaan yang baik adalah merupakan pendugaan tidak bisa. Harapan pendugaan sama dengan yang diduga. Disampaikan itu pendugaan yang efisien. Bila ada lebih dari satu pendugaan, maka yang mempunyai variasi paling kecil. Pendugaan yang konsisten bila sampel diambil makin besar maka akan mendekati sesungguhnya. Adapun simbol 0 adalah pendugaan populasi. Adapun dalam tabel yaitu dua parameter atau populasi, statistik atau sampel. Rata populasi, varian populasi, standar deviasi itu parameter atau populasi, sedangkan statistik relator sampel, varian sampel, standar devisa sampel itu statistik atau sampel. Pendugaan titik. Dalam menentukan pendugaan ada dua jenis pendugaan, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Bila nilai parameter dari populasi hanya diduga dengan memang suatu nilai statistik dari sampel yang diambil dari populasi, maka disebut pendugaan titik. Semakin dekat nilai pendugaan dengan nilai yang diduga, maka pendugaan akan semakin baik. Misalkan bila diambil sampel 100 mahasiswa, didapatkan bahwa rata-rata berat badan mahasiswa Fakultas Kesehatan adalah 45 kg, sedangkan hasil pengambilan rata-rata populasi mahasiswa Universitas Dianuswantoro 46 kg, sehingga ada dua nilai populasi dan sampel yang berbeda. Ada keraguan dalam menentukan rata-rata badan mahasiswa yang sesungguhnya. Pendugaan titik memiliki kelemahan dan sulit pertanggungjawaban secara statistik. Pendugaan interval. Bila nilai parameter Q dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik yang berada dalam suatu interval sehingga dapat digambarkan sebagai berikut: 0/1 kurang dari 0/2, maka statistik 0/ disebut pendugaan interval. Contoh, rata-rata berat badan mahasiswa Fakultas Kesehatan diduga semakin interval 50 kurang dari 0/ kurang dari 60, artinya rata-rata berat badan mahasiswa terletak pada interval tersebut. Kita dapat menduga juga bahwa berat badan mahasiswa Fakultas Kesehatan antara 45 kurang dari 0/ kurang dari 65, makin
lebar interval, makin besar kepercayaan atau keyakinan kita bahwa rata-rata berat badan mahasiswa terletak pada intervensi tersebut. Dalam praktiknya, kita sebaiknya memakai suatu interval yang tepat mempunyai derajat kepercayaan atau derajat keyakinan yang dapat diterima. Derajat pendugaan null strep disebut divisi kepercayaan yang ditulis dengan di mana 0 kurang dari null strep kurang 1 dan dinyatakan dalam bentuk probabilitas, misalnya P dalam kurung 0,1 strep kurang dari strep kurang dari 8 strep 2 sama dengan 0,95. Artinya dengan probabilitas 0,95 bahwa sampel acak yang kita ambil akan menghasilkan suatu interval strep kurang dari 0 strep kurang dari 0,2 yang mengandung parameter strep dari populasi, contohnya dalam berat badan 50 kurang dari 0 strep kurang 60 sama dengan 0,95. Dalam statistik biasanya yang dipilih dalam interval yang lebih pendek tetapi dengan probabilitas yang tinggi atau dengan derajat kepercayaan yang tinggi. Menggunakan rumus P dalam kurung 0 strep 2 kurang dari 0 strep kurang dari 0 strep 2 sama dengan 1A 0 kurang dari A kurang dari 1. A itu konvensi kecepatan, sedangkan 1 itu A disebut derajat kepercayaan. Pendugaan parameter populasi dengan sampel besar. Bila pada suatu populasi diambil sampel acak yang besar, maka statistik null strep akan mempunyai distribusi normal sehingga dapat informasi menjadi distribusi normal standar. Penaksiran dilakukan di antara dua nilai estimasi, ada batas bawah dan batas atas berdasarkan interval kepercayaan tertentu. Semakin tinggi interval kepercayaan yang digunakan, maka intervensi semakin baik. Interval kepercayaan 90% lebih dari 1 sampai dengan 1,64, interval kepercayaan 95% dengan 1 sampai 9,96, interval kepercayaan 99% 2,52. Semakin sempit interval yang dihasilkan dalam estimasi, maka penaksiran presis atau semakin tepat. Pertama itu pendugaan parameter A sama dengan X per dalam kurung N kurung bila populasi tak terbatas. Q sama dengan Q strep X sama dengan X per N kurung N kurang N kurung per N kurang 1 bila populasi terbatas. Contoh, dari populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang dan dicatat gaji tahun masing-masing rata-rata dan 100 orang dan rata-rata dan disimpang baku gaji mereka adalah 30 juta ribu sama dengan 6 juta. Buatlah selang kepercayaan 90% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut. Jawab, populasi dianggap tak terbatas sebab ukurannya tidak diketahui. Sampel N sama dengan 100 kali sama dengan 30 juta dan S sama dengan 6 juta. Ukuran sampel N sama dengan 100 cukup besar karena Q tidak diketahui, maka harus ditaksir dengan S, yaitu A strip X sama dengan X garing dalam kurung N sama dengan 6 juta bagi 100 sama dengan 600. Untuk interval kepercayaan 95% diperoleh Zn per 2 sama dengan 1,96, maka X lebih dari Z1 X dengan Q per 1 per 2
sama dengan 30 juta tambah dalam kurung 1,96 kali 600 sama dengan 31 juta 176.000 sama dengan 30 juta kurang 1,96 kali 600.000 sama dengan 28 juta 824.000. Jadi interval kepercayaan 95% untuk rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari para pegawai di perusahaan tersebut adalah 28 juta 824.000 kurang dari 31 juta 176.000 sama dengan 0,95. Artinya kita percaya 95% bahwa rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari para pegawai di perusahaan itu berkisar antara Rp 28 juta 824.000 sampai dengan Rp 31 juta 176.000 setahun. Pendugaan parameter proporsional. Bila suatu populasi berukuran N mengumumkan jenis tertentu dengan populasi P sama dengan X per N dan populasi itu diambil secara berulang sampai berukuran N yang mengandung jenis tertentu dengan P kurang X per N, maka distribusi sampai proporsional yaitu akan mempunyai rata-rata sama dengan P dan simpang baku N sama dengan P Z 2 per 2 kali dalam kurung P 1 kurang P bagi N. Contoh, suatu penelitian ingin menaksir prestasi absensi dan karyawan yang menjumlah 1.500 orang, diambil sejumlah 70% karyawan. Ternyata tingkat absennya mencapai 100%. Taksiran tingkat absen pada derajat 90%. Ini sama dengan P Z 2 per 2 kali X dalam kurung P 1 kurang P per N dengan 1,64 kali dalam kurung 0,1 kurung 0,9 per 70 sama dengan 0,1 0,06 0,4 dari 0,16. Artinya kita percaya 90% bahwa proposal absensi karyawan antara 0,04 sampai kurang dari 0,16. Pendugaan parameter beda dua rata-rata. U1 2, populasi pertama mempunyai rata-rata U1 dan simpangan baku Q1, sedangkan populasi kedua mempunyai rata-rata U2 dan simpangan baku Q2. Dari populasi pertama kita ambil sampel acak sebanyak N1 dan dari populasi kedua N2. Kemudian kita hitung rata-rata X1 untuk sampel pertama. Dan rata-rata X2 untuk sampel kedua. Misalkan kedua sampel itu saling bebas, kedua sampel itu ditambah secara berulang, maka kita akan memperoleh buah sampel beda dua rata-rata saat dalam X2 kurang X2 dalam kurung dengan rata-rata sampel dan simpangan baku Q X2 kurang X2 dalam kurung bagi dalam kurung 2 per N1 tambah 2/2 per N2. Contoh lanjut di pendugaan parameter beda dua populasi pertama mendukung jenis tertentunya dengan populasi P1 kemudian X1 per N1 dan populasi kedua mengandung jenis tertentu dengan populasi P2 sama dengan X2 per N2.
bila pada dua populasi dia ambil sampel acak, maka pertahanan akan mengandung jenis tertentu dengan proporsi P1 sama dengan X2 per N1 dan P2 dengan X2 per N2. Pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil. Pendugaan itu berlaku untuk populasi berdistribusi normal maupun tidak normal. Jarang sekali organisasi dari suatu populasi diketahui akan, tetapi bila sampel kita ambil bersifat acak dan berukuran besar, maka Q2 dapat diketahui dengan variansi yang dihitung dari sampel, yaitu S2 sama dengan dalam kurung X kurang dalam kurung X pangkat 2 per N kurang 1. Dengan sampel yang besar, maka fluktuasi lempul 2 tidak akan terlalu besar. Nilai-nilai lempul 2 tidak akan terlalu berbeda antara sampel yang satu dengan sampel yang lain, sehingga variasi adu dari populasi dapat didekati dengan variasi dari sampel, yaitu S2, karena S2 merupakan pendugaan yang baik untuk Q2. Dalam hal ini, apapun distribusi populasinya, normal atau tidak normal, maka statistik X per kurang 1 bagi AX pangkat, di mana X pangkat sama dengan X per N. Dalam hal sampel yang kita ambil jumlah yang kecil, ternyata distribusi dari statistik tersebut merupakan distribusi susunan yang dituliskan. Masuk pada kedua, pokok bahasa hipotesis. Pertama, deskripsi kompetensi. Standar kompetensi pada akhir pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hupo, sementara tesis pernyataan atau dugaan. Karena merupakan pernyataan sementara, maka hipotesis harus diuji kebenarannya. Hipotesis terbagi dua, yaitu hipotesis penelitian atau research hipotesis dan hipotesis statistik atau statistik hipotesis. Kriteria menerjemahkan dugaan penelitian ke dalam tesis statistik dalam bentuk HO dan H1 dalam kurung HA. HO dan H1 dalam kurung HA ini bersifat komplementer, artinya apa yang ada dalam HO tidak terdapat dalam H1 dan sebaliknya dalam notasi seperti rumus pada PPT ini. Yang pertama, P dalam kurung H1 dalam tutup kurung sama dengan 1 kurang P dalam kurung H. Hipotesis 0 atau HO dalam kurung HO menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kejadian di antara dua kelompok atau tidak ada hubungan antara satu variabel dan variabel lain, sedangkan alternatif dalam kurung HA menyatakan bahwa dapat perbedaan suatu terjadi di antara dua kelompok atau terdapat hubungan satu variabel dengan variabel lain. Arah dan bentuk uji hipotesis. Bentuk hipotesis alternatif dapat menentukan arah uji statistik, yaitu arah one tail atau dua arah two tail. Satu arah dipilih bila hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan satu sama lain lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh hipotesis penelitian, pekerjaan perokok lebih cepat lelah dibandingkan yang tidak merokok. Kedua, ada dugaan bahwa secara rata tingkat partisipasi masyarakat desa dalam perhubungan lebih tinggi daripada rata-rata tingkat partisipasi masyarakat kota. Contoh HO sama dengan D, P dan HA di kurang dari perhatikan tanda lebih besar pada HA. Tanda tersebut menunjukkan uji potensi arah, yaitu ke sebelah kiri. Kedua, dua arah merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat tinggi rendahnya perbedaan. Sebagai contoh hipotesis penelitian, pertama ada perbedaan tingkat kelelahan pada pekerja perokok dan tidak perokok. Ada dugaan bahwa secara rata-rata tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan berbeda-beda
rata-rata tingkat partisipasi masyarakat. Contoh hipotesis statistik, contoh hipotesis statistik berdasarkan dugaan penelitian tersebut kita bisa menerjemahkan dalam HO dan HA seperti berikut. Rumus HO titik D sama dengan K dan H1 di kurang dari U. Tanda tidak sama dengan menunjukkan uji hipotesis berlangsung dua arah, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan, yang artinya bahwa daerah dan titik kritis adalah di belah kiri dan di belah kanan. Kesalahan pengambilan putusan penggunaan keadaan sebenarnya. HO benar, HO salah. Menolak HO, mendukung HO. Kesehatan tipe A, keputusan benar 1 kurang A. HO salah, keputusan benar 1 kurang B. Kesalahan tipe 2B dalam kurung B. Terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan tipe 1. Kesalahan ini terjadi karena menolak HO, padahal sesungguhnya HO benar. Hal ini berarti menyimpulkan adanya perbedaan, padahal sesungguhnya tidak ada beda. Peluang kesalahan tipe 1 atau tingkat kemaknaan significance level sebaiknya peluang untuk membuat kesalahan tipe 1 adalah sebesar disebut tingkat kepercayaan. Kesalahan tipe 1 2. Kesalahan ini terjadi karena tidak menolak HO adalah kesalahan sesungguh HO salah. Hal ini menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya terdapat perbedaan. Peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 ini membesar. Peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 2 adalah sebesar 1/B dan dikenal dengan tingkat kekuatan uji Powell. Menentukan tingkat kemaknaan. Tingkat kemaknaan atau sering disebut nilai 1 merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang adalah dalam menolak hipotesis HO. Nilai A merupakan nilai batas maksimal kesalahan menolak HO. Bila HO ditolak berarti ada perbedaan atau ada hubungan penentuan nilai bergantung perbedaan atau dua hubungan penentuan nilai A bergantung pada tujuan dan kondisi penelitian. Nilai sering digunakan adalah 100%, 0,5% atau 1% untuk bidang kesehatan masyarakat. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Tetapkan dulu rumus hipotesis dengan tepat, baik hipotesis 0 HO dan hipotesis alternatif HA apakah termasuk uji satu arah atau uji dua arah. Kedua, tetapkan taraf nyata yang diinginkan sehingga dapat diperoleh nilai kritis dalam tabel. Dengan demikian dapat digambarkan daerah penolakan atau penerimaan HO. Ketiga, tetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis 0. Rumus statistik uji sangat tergantung pada parameter populasi yang diuji, yang diketahui baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil dari populasi. Selanjutnya, simpulkan tolak HO bila nilai statistik uji jauh atau terletak pada di daerah penolakan HO, bila mana ZH lebih dari ZY atau ZH kurang dari kurang ZA. Untuk uji satu arah, ZH lebih dari ZY/2 atau ZH kurang dari ZY/2 untuk uji dua arah. Jenis-jenis hipotesis menguji
beda mean suatu sampel, nilai-nilai A diketahui digunakan uji Z dengan rumus Z sama dengan X kurang N per A bagi N. Bila nilai A tidak diketahui atau digunakan dengan uji T dengan rumus T sama dengan X kurang N per X bagi N, keterangan X mean data sampel, U1 mean data populasi, Q standar deviasi data populasi, S standar deviasi data sampel, N jumlah sampel yang diketahui. Contoh data dari pihak akademik menyatakan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa 155 cm. Untuk menguji pernyataan itu diambil 45 mahasiswa dan diukur tinggi badan 155 cm. Diketahui simpang baku dari populasi adalah 3,2 cm. Uji pada tingkat 5%. Apakah betul bahwa rata-rata tinggi badan adalah 155 cm? Diketahui 1 sama dengan 1 per X sama dengan 155, X sama dengan 152, N sama dengan 49, Q sama dengan 3,2, A sama dengan 5%. Hipotesis HO sama dengan U1 sama dengan 155, HA sama dengan U1 sama dengan 155. Titik kritik tabel A sama dengan 5%, yaitu 1,9. Penentuan keputusan HO diterima bila 1,96 lebih dari Z atau kurang dari 1,96. HO ditolak bila Z kurang dari 1,96 atau lebih dari 1,96. Z hitung X kurang Z hitung sama dengan X kurang 1 per A bagi N sama dengan 152 kurang 155 per 3,2 per bagi 49 sama dengan min 3 bagi per 0,457. Keputusan karena jatuh di daerah penolakan HO, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan rata-rata tinggi badan mahasiswa tidak sama dengan 155 pada tingkat signifikan 5%. Uji beda dua rata-rata untuk sampel kecil N kurang dari 30. Rumusnya T hitung sama dengan X1 kurang X2 garing N1 kurang 1 SD 1 tambah M2 kurang 1 SD2 1,2 0 strap N1 tambah N2 kurang 2 ring 1 per N1 tambah 1 garing N2. Keterangan X2 rata-rata statistik untuk sampel pertama, X1 rata-rata statistik untuk sampel kedua, SD1 standar devisa untuk sampel pertama, SD2 varian sampel 1, SD12 varian sampel 1, SD2 standar devisa untuk sampel kedua, SD2 varian sampel 2, N1 jumlah sampel pertama, N2 jumlah sampel kedua. Uji beda dua rata-rata untuk sampel besar N lebih dari 30. Rumus X1 kali 2 per bagi 5D1 sama dengan 5S2 sama dengan N1 per N1 dan 2. Uji beda proporsi X dengan X kurang N kurang N bagi N titik N atau kali. Keterangan X nilai sampel yang diketahui dari pengamatan, N proporsi dari parameter, Q sama dengan 1 kurang N jumlah sampel yang digunakan. Jika proporsi atau P dihitung dengan menggunakan rumus X per N, maka rumus tersebut dapat diubah menjadi Z hitung sama dengan P kurang N garing N kali
PRN. Baik, mungkin hanya ini pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang membaik dalam pembahasan materi ini, mohon dimaafkan. Dan untuk sumber-sumbernya lebih detailnya tentang mata pelajaran atau materi ini bisa dicari di internet atau Google. Baik, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, shalom.